Ya, memang kita kuliah 8 per mata kuliah. Kalau yang di biologi ini kan ada biologi umum sama etnobotani. sedikit trekking ya. Jadi kita nanti akan mengenal beberapa kawasan yang ada di sini. Nah, di sini juga kita memiliki penjaga situs yang ada di Geopark Ijen di biologinya, dan ada Bu Tantri yang bagian budaya, dan saya sendiri yang Wahid bagian pendidikan masyarakatnya. Dan di sini juga ada Mas Widi sebagai penjaga situs yang ada di biosite. Kita langsung trekking sedikit. Tujuannya ini untuk introduksi atau pengenalan tanaman dengan pengenalan tanaman yang dataran tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini penelitiannya masih terus berlanjut. Iya, mulinya. Terus sedikit mobil. Ya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di kebun hutan bambu. Di sini bambunya jenis bambu petung. Nah, kebanyakan tanaman-tanaman yang ada di sini ini memang sengaja ditanam untuk penelitian. Biasanya untuk dilihat gen yang terbagus dari tanaman itu.
Sini selain ada bambu, juga kalau kita lihat ke belakang sana, itu ada salah satu pohon pelangi, Eucalyptus deglupta, pohon leda. Nah, ini adalah peta atau deliniasi di Ijen Geopark. Nah, Ijen Geopark itu ada di dua wilayah, yakni Kabupaten Bondowoso dan juga Kabupaten Banyuwangi. Kalau di Kabupaten Bondowoso, ini terdiri dari 14 kecamatan. Jadi tidak keseluruhan. Sedangkan yang Kabupaten Banyuwangi itu adalah keseluruhan atau sekap Kabupaten Banyuwangi. Terhitung dari Alas Purwo sampai Bondowoso. Gitu. Jadi masuk di kawasan yang ada di sini. Nah, kita sekarang ada di situs biologinya, yaitu di Hutan Pelangi. Nah, Hutan Pelangi kalau kita susur, sebenarnya Hutan Pelangi itu masih ada di sebelah sana. Tapi kita kalau meninggalkan hanya sekedar di Hutan Pelangi tanpa kita trekking atau masuk di kawasan, itu juga kurang pas, karena memang banyak sekali yang ingin kita ceritakan dan kalian harus juga tahu dari sisi apa saja yang ada di dalam. Lihat itu ada batang-batang yang mengelupas kan? Nah, batang yang mengelupas itu ketika dia terkelupas, maka akan terjadi reaksi oksidasi dan akan menimbulkan dari getahnya itu akan menimbulkan warna. Yang pertama itu biasanya warna merah atau oranye. Dan di belakang ini ada 8 pohon ya Pak ya? Ya, 8 pohon hutan pelangi. Nama bekennya sih pohon pelangi ya. Kalau nama daerahnya pohon leda. Atau nama ilmiahnya Eucalyptus deglupta. Ini satu genus dengan minyak kayu putih, eukaliptus juga genusnya.
sama, produksinya sama, 2 sampai 3 kilo per pohon. Yang kira masih produktif ya, itu disambung ke unggul. Jadi buahnya seperti ini, itu bisa sampai 5 kilo. Satu pohon itu bisa sampai 5 kilo. Monggo kita ke lanjut. Untuk lahannya di sini ya, rata-rata kita yang kedua panen raya, yang ketiga panen rajut. Kalau panen bubuk ya biasanya, nah seperti ini ya, ini biasanya sama petani ya, ini kan matang terlebih dahulu ya, itu biasanya dipanen biasanya di bulan 3 tuh ya sudah mulai dipanen. Tapi ya ini dalam satu pohon itu ya paling banyak itu kurang lebih 20% yang matang. Terakhir biasanya panen rajut. Kenapa sih disebut panen rajut? Itu biasanya di medio paling akhir. Jadi petani ya sudah apa ya, kan bolak-balik kan kalau di sini panennya bisa berapa ya, bisa sampai 3 periode panen. Dari segi harga memang sangat jauh. Monggo lanjut. Tahun 1 kali panen. Kalau untuk Arabica yang murni biasanya ya panennya itu di bulan 6 atau di akhir bulan 5. Apalah. Memang berfungsi sebagai tanaman penaung atau penghalangnya. Jadi yang kena angin terlebih dahulu itu tanaman yang lebih tinggi dulu. Jadi nggak kena ke kopinya. Kalau misalnya tanaman penaungnya itu lebih sedikit, jadi yang langsung kena anginnya itu ke tanaman kopinya langsung. Dia tidak langsung jatuh ke daun kopinya. Dia ada penghalangnya untuk ke tanaman penaungnya itu dulu. Yang dikejar bukan hanya kopinya itu sendiri, tapi faktor-faktor yang bisa menjadi tambahan. Nah, contoh penaung pete, ini contoh pete ya. Ada juga durian, itu kan bisa dimanfaatkan juga, bukan tidak hanya nunggu buah kopinya yang per tahun seperti itu. Jadi buah petinya juga bisa dimanfaatkan, buah duriannya juga bisa manfaatkan, bahkan cabai dan juga jahenya juga bisa dimanfaatkan seperti itu. Ini di kawasan Robusta. Oh itu nih. Robot. Yang terkenal 2 varietas, ada yang setelah varietas
varietas Orange Bourbon. Orange Bourbon. Jadi barusan ya metik kopi kan matangnya itu biasanya merah. Nah, kalau varietas Orange Bourbon, jadi matangnya itu seperti ini, orange. Sama Arabica, cuma varietasnya berbeda. Terus dari segi mungkin ada yang tanya, terus dari segi cita rasa itu beda apa enggak? Itu beda. Kopi Bondowoso itu mencapai lebih dari 8.000 hektar. Nah, yang kedua, kopi Bondowoso yaitu Java Ijen Raung ini juga sudah memiliki indikasi geografi. Wurung itu adalah kawah yang awalnya adalah kawah yang aktif, tapi fasenya sudah tidak lagi, yaitu dinamakan monogenetic volcano, yaitu mono, jadi satu kali fase aja. Nah, setelah satu kali fase itu akhirnya tidak ada aktivitas vulkanisme sampai sekarang, namanya kawah wurung. Jadi diambil dari bahasa daerah wurung, atau artinya tidak jadi pas banget, menarik gitu ya. Jadi monogenetic volcano ini hanya satu kali fase seperti itu. Jadi apakah bisa hidup lagi? Ya mungkin aja gitu. Dan di atasnya itu sudah ada yang namanya pemandangan, namanya Puncak Megasari. Yang biasanya anak-anak mahasiswa biasanya sudah mengenal Megasari nih. Ada yang sudah pernah sana mungkin ya? Belum. Nah, Megasari itu biasanya ideal untuk camping biasanya. Dan di sana landasan untuk para layang. Salam biodiversitas untuk masa depan lestari. ANOVA Untuk data semakin akurat. siap. 1, 2, 3. Kalau kita melihat dari peta itu kurang lebih belasan kilo hingga puluhan kilo.
dari bentang dari selatan hingga ke utara. Dari arti geopark berarti kan taman bumi. Jadi hasil dari bentukan alamnya. Jadi untuk cerita awalnya di sini ada gunung utuh namanya Ijen Purba. Itu kurang lebih 70.000 tahun yang lalu mengalami erupsi dan menghasilkan bentukan alam yang seperti ini dan menghasilkan gunung-gunung yang baru. Nah, jadi kurang lebih kalau kita asumsikan, kalau kita rekonstruksi ulang, jadi dari barat hingga ke timur kalau kita tarik dan ada temuan puncakannya itu kurang lebih 3,5 atau 3.500 ketinggiannya, jadi 3.500 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi kalau ketinggian dari kaldera kurang lebih 1.500. Jadi nanti kalau kita naik lagi di sini, kita melihat ada bentakan alam itu jauh lebih indah. Kalau kita udah selesai capeknya, kita boleh jalan ke atas lagi. Pak, ganti posisi. Satu, dua, tiga. Namanya apa ya?
sekitar 23 sampai 5 juta tahun yang lalu. Jadi kurang lebih Ijen itu masih proses pembentukannya. Jadi di sini ada yang namanya lempeng. Nah, istilahnya lempeng itu yang memberikan sebuah kontur yang sekarang kita nikmati dengan bentuk alamnya yang indah. Nah, jadi fase-fase itu memiliki kurun waktu yang tidak singkat. Jadi membutuhkan waktu yang nggak instan. Kalau sekarang kan serba-serba instan. Bikin mie apa-apa sudah selesai jadi. Nah, kalau alam itu butuh proses, butuh waktu. Jadi bersyukur kalau bentukan atau bentang alam yang saat ini kita lihat ini bisa kita nikmati sekarang dengan proses yang cukup lama ya, bisa jutaan tahun gitu ya. Nah, jadi proses-proses tektonik itu yang mengakibatkan permukaan menjadi naik ataupun turun ataupun juga mengalami proses geologi yang menarik. Nah, di Geopark Ijen ini memiliki banyak sekali pegunungan-pegunungan dari ujung Timur hingga Bondowoso. Kalau kita melihat dari delineasinya, nah di kawasan Ijen ini di belakang kita itu ada kaldera, ini kaldera. Nanti ada sesi tertentu. Nah, di sini ada yang namanya proses pengangkatan, jadi proses magma karena ada tektonik. Jadi kalau kita melihat tektonik itu dari Eurasia, jadi Australian Plate dengan Eurasia ini bertemu. Jadi ada yang namanya tabrakan subduksi. Nah, jadi tabrakan misalkan tangan kita gesek gini, tangan kita mungkin lapisannya nggak terlalu tebal ya, tapi kalau kita gesek dengan cepat kita akan merasakan hangat. Nah, bayangkan kalau tektonik ini ketebalannya bisa puluhan bahkan ratusan kilo lah misalkan, ketemu dengan lempeng yang satunya. Nah, ketika tabrakan atau gesekan itu akan mengalami panas pastinya juga. Nah, hal-hal itu yang mengakibatkan munculnya proses istilahnya pemanasan. Jadi hal-hal likuiditas itu yang mencari celah-celah dan bentukan-bentukan alam saat ini. Present day. Nah, present day yang bisa kita nikmati saat ini. Apakah proses-proses geologi ini sudah berhenti? Kira-kira? Belum. Berarti proses itu tetap berjalan kan ya? Dengan kurun waktu yang tidak singkat. Jadi misalkan adanya gempa. Nah, gempa itu hal yang melihat dari sisi potensi-potensi itu, potensi bencana. Tapi kita tidak boleh takut karena memang kita harus menyadari bahwa bumi ini memang ada proses bentukannya, jadi tetap hidup. Nah, dimana tadi kita melewati atau melihat Ijen yang tadi dari Kawah Burung ada kepulan asap di sebelah timurnya itu adalah Ijen. Di belakang kita ini adalah kaldera. Jadi ibarat morfologi atau sisa tubuh gunung sebenarnya. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi flashback, kawasan di sini sebenarnya adalah gunung. Ibarat ini adalah Ijen tua. Jadi Ijen purbanya. Sebelum adanya Kawah Ijen, sebelum adanya Kawah Hurung, sebelum ada Suket, terus Gunung Papak dan lain-lain, ada 22 anak gunung. Kenapa di sini cenderung lebih turun? Karena mengalami kolaps. Kolaps itu yang mengakibatkan kaldera ini tetap utuh karena cenderung ada di sisi sampingnya, kiri di sini. Jadi ini cenderung vertikal. Gitu ya. Terus setelah ini turun amblas, ini juga mengalami yang namanya eksplosif. Jadi letusan akhirnya ada buih di situ, ada busa. Nah, ketika busa itu atau tutup kita lepas perlahan, itu apa yang akan terjadi? Dari 22 anak gunung ini Lately, I've
myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well, it's not that easy. Waking up in this place all alone, staying up night and day on the phone. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from left. You're not the one, no, no. You're not the one, no, no, no. I'm moving on, admitting we're done. That's what you got me thinking lately. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada malam hari ini, malam Jumat, seluruh kegiatan yang sudah kita lakukan, kolaborasi antara Fakultas Sains dan Teknologi Unipar bersama dengan Geopark Bondowoso dalam rangka untuk kuliah lapang di Ijen Bondowoso sejak tadi kurang lebih jam 9 sudah kita lakukan dan alhamdulillah berjalan lancar semuanya, terdukung dengan cuaca yang bagus, dan kami dari kampus betul-betul merasa senang karena banyak hal yang teman-teman dapat di tempat ini, terutama dalam rangka untuk pengembangan program studi di masing-masing program studi di Saintek, sehingga informasi, pengalaman atau apapun ilmu pengetahuan yang didapat dari Geopark yang telah dipandu oleh mas-mas dan mbak-mbak yang sangat kompeten di bidangnya, karena memang sudah menjadi bagian pekerjaan sehari-hari. Karena itu saya selaku dekan di Fakultas Saintek mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga apa yang mas-mas dan mbak-mbak berikan dari tadi sampai hari ini betul-betul bisa bermanfaat. Amin. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa Fakultas Saintek Unipar, dan untuk selanjutnya pasti kami akan mencoba untuk bekerja sama terus untuk peningkatan pengembangan di masing-masing program studi yang tentu yang terkait dengan objek-objek yang ada di Geopark Bondowoso ini. Dan tentu saya sebagai pembina di kampus untuk Fakultas Saintek mohon maaf kepada mas-mas dan mbak-mbak yang menerima kami di sini. Barangkali apa yang dilakukan, tingkah laku atau gerak-gerik atau hal yang kurang bisa diterima, saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir, setelah ini kami tutup, kami akan pulang langsung ke kampus. Mohon doa semoga perjalanan saya dan teman-teman bisa lancar sampai di kampus sehat walafiat. Dan sekali lagi kerjasama berikutnya kami tunggu, baik dari pihak kampus ataupun dari pihak Geopark, dan semoga di setiap kerjasama saya bisa mengikuti seperti pada hari ini. Itulah beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dedikasi teman-teman yang telah diberikan kepada para mahasiswa kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bright smile on now. Me in the dark, won't get lost now. Berdoa dulu. See the moonlight eyes you. Real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a same night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream.